Saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita mulai minggu lalu. Seri khotbah bulan ini, New Depth in the Holy Spirit, atau kedalaman yang baru dalam Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa selalu akan ada kedalaman yang lebih, kedalaman yang baru, yang kita bisa alami bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita sesungguhnya the unlimited God. Tuhan yang tidak terbatas. Jadi saudara dan saya selalu bisa masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Ayo kita baca Yeskiel 47 ayat 1 sampai 4a. Ini ayat yang juga sudah kita baca minggu lalu. Tapi ini ayat yang sangat penting untuk firman Tuhan ini. Jadi kita akan baca lagi ayat ini. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ini dalam penglihatan ya. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur, berapa banyak itu, berapa panjang? 1000 hasta. 1000 hasta itu kira-kira 500 meter. Ya, Anda bayangkan. Jadi jalan 500 meter, 1000 hasta, dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Kedalaman yang pertama yang harus kita alami adalah setinggi pergelangan kaki. Kita lanjutkan ayat yang keempat bagian A saja. Ini khotbah hari ini. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Berarti 500 meter lagi. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Jadi yang tadinya di pergelangan kaki, sekarang sudah kedalamannya sampai di lutut. Artinya pada waktu itu Tuhan bawa Yeskiel masuk pada kedalaman baru. Doa saya perjalanan saudara sama Tuhan tidak terus di pergelangan kaki. Tidak terus di permukaan. Doa saya Roh Kudus bawa kita semua lebih dalam. Semua yang mau dibawa lebih dalam katakan saya mau. Semuanya katakan saya mau lebih dalam. Oke, dari pergelangan kaki sampai ke lutut. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan sampai ke pinggang. Minggu berikutnya lagi kita akan lanjutkan sampai kedalaman itu sungai yang unlimited. Sungai yang tidak terbatas, tidak dapat diseberangi. Itulah sungainya Roh Kudus. Tapi fokus kita hari ini adalah kedalaman lutut yang harus kita alami. Karena Yeskiel juga tidak langsung nyampe ke sungai. Dia harus dari kedalaman satu pada kedalaman yang berikutnya. Doa saya hari ini sekali lagi Roh Kudus bawa saudara kedalaman yang berikutnya. New depth. Kedalaman yang baru yaitu kedalaman lutut. Nah, apa artinya kedalaman lutut di dalam perjalanan kita bersama dengan Roh Kudus? Ada 3 yang akan saya bagikan hari ini kepada kita semua. Yang pertama, lutut itu bicara tentang iman yang teguh dan stabil. Saya bacakan ayatnya. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu, ini perintah Tuhan. Kuatkanlah, semuanya katakan kuatkanlah. Jadi enggak tiba-tiba kuat sendiri.
harus kita dengan sengaja memperkuat. Ya, kuatkanlah tangan yang lemah dan perhatikan apa? Lutut yang goyah. Jadi harus dikuatkan. Kuatkan lutut yang goyah. Ayat ini bicara tentang yang namanya lutut. Kalau kita renungkan saudaraku, lutut itu adalah penopang tubuh kita. Lutut itu yang menghubungkan antara pinggul ya, kemudian betis kita sampai bagian bawah sana ya. Itu dihubungkan oleh lutut. Kalau lututnya nggak berfungsi, kita nggak bisa berdiri, kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa berlari. Betul apa tidak? Kalau lututnya lemah, maka kita juga akan lemah. Kalau lututnya kuat, kita akan kuat. Suatu kali ada seorang anak muda kepingin belajar bela diri. Ya, pertama kali dia datang, dia ekspektasinya, pengharapannya langsung belajar tendangan melingkar. Ya, pukulan maut dan lain sebagainya. Tapi di luar pengharapannya dia, sang pelatih suruh dia latihan apa? Kuda-kuda. Disuruh latihan kuda-kuda, besoknya datang lagi disuruh latihan kuda-kuda. Berhari-hari, berminggu-minggu disuruh latihan kuda-kuda. Dia bosan. Dia pikir ini gak berguna, ini gak keren. Tapi bolak-balik itu yang paling penting karena itu basicnya. Lutut yang kuat itu basicnya. Setelah berminggu-minggu berlatih, dia baru mulai sadar dampaknya. Suatu kali temannya menyerang dia, tapi ternyata sekarang gak segampang itu dia dijatuhkan. Karena lututnya sudah menjadi kuat, semakin kuat. Ketika dia mulai mempraktekkan jurusnya menendang, sekarang dia bisa merasakan ada kestabilan. Ada balance, keseimbangan yang baik sehingga dia tidak jatuh karena lututnya kuat. Doa saya, lutut saudara juga akan diperkuat. Dan lebih lagi, lutut iman saudara dibuat lebih kuat. Dari kekuatan pada kekuatan yang lebih lagi. Jadi lutut yang kuat. Ya bahkan saudaraku kalau lutut saat kita berdiri, sebenarnya ia menahan 1,5 sampai 2 kali berat badan kita. Saat kita naik tangga, lutut itu menahan 3 sampai 4 kali berat badan kita. Dan saat kita berlari, ternyata butuh kekuatan lutut yang lebih besar. Karena ia harus menahan sampai 5 kali berat badan kita. Artinya gini, kalau saudara ingin berlari, mengalami percepatan rohani, Anda butuh lutut iman yang lebih kuat. Amin. Kalau saudara perlu naik tangga, Anda mau naik level. Dari satu level ke level berikutnya. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Saya mau ngomong sama saudara, perkuat lutut saudara. Hari ini pesan Tuhan buat kita semua, perkuat lutut iman saudara. Bangun lutut iman saudara. Dari waktu ke waktu di dalam perjalanan kita ikut Tuhan, kekuatannya nggak boleh datar. Lebih kuat lagi. Imannya harus lebih tebal lagi. Imannya harus lebih dalam lagi. Maka apapun yang iblis coba lakukan, kalau ada serangan si jahat, Anda gak akan terjatuh. Mulai hari ini sekalipun 1000 rebah di kiri, selaksa rebah di kanan, karena lutut iman saudara sudah diperkuat, maka Anda akan tetap teguh berdiri, kuat dan kokoh di dalam hidup saudara. Menghadapi goncangan-goncangan di 2026, menghadapi gejolak, ketidakpastian yang semakin besar. Saya berdoa Anda tidak rebah, tetapi Anda tetap kokoh, Anda tetap kuat karena lutut iman saudara diperkuat oleh Roh Kudus. Amin. Kalau lutut iman kita kuat, kita berjalannya mantap. Kita majunya mantap, kita naik levelnya mantap. Kalau orang lututnya lemah, saya pernah suatu kali lutut saya lagi kena, saudaraku,
untuk jalan naik tangga saja. Walaupun saya anak muda yang sehat, tapi ketika lututnya kena untuk jalan naik tangga saja, kesusahan. Banyak orang gak bisa naik level dalam kehidupannya karena lututnya lemah. Hari ini lutut saudara diperkuat oleh Tuhan. Iman saudara dibangun oleh Tuhan. Mulai hari ini Anda akan bergerak dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Dari kekuatan pada kekuatan menghadap berjalan. Makin lama makin kuat menghadap Tuhan di Sion. Amin. Dari waktu ke waktu Tuhan juga terus melatih lutut iman saya. Sehingga hari demi hari bertumbuh makin kuat. Ya karena itu butuh untuk dilatih. Iman butuh untuk dilatih. Saya masih ingat sekali. Karena beriman, saya dapat rema dari Tuhan pada waktu itu. Untuk stay in Jogja. Jadi waktu itu Tuhan suruh saya setelah pulang sekolah Alkitab dari Amerika. Ya saya ada di Solo. Tuhan bicara untuk merintis gereja di Jogja. Ya itu adalah rema yang Tuhan kasih. Tapi walaupun saya ikuti itu, awalnya gereja itu tidak bertumbuh. Awalnya gak ada terobosan, gak ada kemajuan. Saya sempat hampir putus asa. Saya sempat berpikir hampir meninggalkan gereja itu. Karena isinya cuma masalah. Tapi yang luar biasa di momen itu ketika saya doa, Tuhan bicara sama saya, stay in Jogja. Tetap tinggal di Jogja. Tetap setia di Jogja. Pada waktu itu Tuhan kuat sekali bicara. Karena itu rema dari Tuhan, saya percaya. Jadi percayanya kita tuh bukan percaya diri sendiri. Tapi percaya karena kita mendapat rema dari Tuhan. Percaya karena Tuhan sedang berbicara di dalam kehidupan kita. Karena itu saya bertahan. Gak peduli apapun yang terjadi, pokok saya setia. Saya tetap ada di Jogja. Dan saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita lebih dari setia. Amin. Di momennya yang luar biasa, terobosan terjadi sehingga gereja yang stagnasi itu mengalami breakthrough yang besar. Dan sisanya adalah sejarah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan juga dinyatakan dalam hidup saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih besar lagi dalam hidup saudara. Amin. Nah setelah itu saya dapat rema lagi dari Tuhan. Tuhan bicara untuk pindah ke Jakarta. Memulai kembali gereja kita di Jakarta yang sudah sempat tutup. Karena gak maju 10 tahun berjuang akhirnya tutup. Tapi dalam doa Roh Kudus bicara sama Pak Obaja, Roh Kudus bicara sama saya untuk kita memulai kembali gereja kita di Jakarta. Ya, dan buat saya nggak mudah karena di Jogja gereja kita sudah jadi gereja yang sangat maju sekali di sana. Tapi untuk memulai di Jakarta kita benar-benar memulai dari bawah. Saya masih ingat kita memulai dengan 5 orang saja. Jadi kayak starting dari nol lagi. Ya. Tapi sekali lagi karena Tuhan bicara, hati ini harus percaya. Dan ketika kita melangkah tidak selalu kita langsung melihat kemuliaan. Tuhan juga mau melihat kesetiaan. Doa saya ketika Tuhan memperhatikan, Tuhan menemukan kesetiaan saudara. Buat orang yang setia, barang siapa setia perkara kecil, ia dipercaya perkara yang besar. Karena itu ada glory, ada kemuliaan. Walaupun ngalami tantangan, ngalami ini dan itu macam-macam, akhirnya terobosan terjadi. Kita nggak pernah membayangkan gereja kita di Jakarta jadi seperti sekarang kita ada. Tapi itu pun saya yakin sampai hari ini Tuhan baru pemanasan. Ini baru awan setelapak tangan. Jadi Anda dan saya harus siap, Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat. Kemuliaannya akan lebih nyata di tengah-tengah kita. Amin. Jadi setiap kali Tuhan bicara, kita percaya, gak peduli apapun yang terjadi, kita bersikukuh, kita berteguh, kita menguatkan lutut iman, jalan. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu harus menguatkan lututnya. Waktu di tengah pandemi Tuhan bicara sama saya membangun gedung ini. Apakah berarti semuanya lancar? Apakah gak ada tantangan?
Tantangannya banyak sekali saudaraku. Kadang-kadang secara manusia juga ada perasaan di hati naik turunnya. Tapi di momen seperti itu, kayak ini ayat tadi yang kita baca bersama. Kuatkan lutut yang goyah. Hari ini kalau ada di antara saudara yang hatinya lagi goyah, kalau ada di antara saudara yang imannya lagi goyah, firman Tuhan bicara, kuatkan iman yang goyah, kuatkan hati yang goyah, tetap pegang rema Tuhan, tetap percaya, terus berjalan bersama Tuhan. Anda akan melihat kemuliaan. Amin. Nah, kuncinya untuk kita membangun iman yang lebih kuat, lutut iman yang lebih kokoh, kuncinya adalah disiplin rohani. Ya, latihlah dirimu untuk berdisiplin rohani. Ayat firman Tuhan berkata, latihlah dirimu untuk beribadah. Anda misalnya hari ini beribadah. Untuk beribadah ini butuh disiplin loh. Tanpa disiplin kita hanya beribadah kalau mood, perasaan kita lagi oke, kita beribadah. Tapi apakah itu artinya tiap minggu kita selalu mood beribadah? Belum tentu. Kadang minggu ini kita so excited, tapi ada minggu-minggunya yang kita mungkin gak mood, mungkin ada tantangan. Tapi firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Anda lihat ya, pemain sepak bola top dunia, apakah selalu mood tiap hari berlatih olahraga? Sesuka-sukanya dia berolahraga. Tidak selalu perasaan itu setiap hari itu di puncak. Akan ada perasaan kita rasanya seperti di lembah. Tapi saya berdoa perasaan saudara di puncak apa di lembah, Anda tetap konsisten. Anda tetap disiplin. Karena disiplin seperti itu yang membangun kapasitas. Kapasitas yang membedakan orang kapasitas besar sama orang kapasitas kecil bukan berlatih apa tidak berlatih, tapi konsisten apa tidak konsisten. Kapasitas dibangun, kapasitas yang besar dibangun bukan oleh satu kali latihan besar. Kapasitas besar dibangun oleh berulang kali latihan kecil. Konsisten. Karena itu konsisten beribadah. Katakan amin saudaraku. Konsisten berdoa, katakan amin saudaraku. Konsisten berpuasa, katakan amin saudaraku. Konsisten ikut pondok Daud, katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Konsisten membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Konsisten untuk kelompok sel. Saya masih ingat sekali, karena ini penting buat kelompok sel, para KKS, ketua kelompok sel, anggota kelompok sel, Anda belajar dari pengalaman ini. Saya bertumbuh secara rohani dan jadi seperti sekarang saya ada, iman saya bertumbuh seperti sekarang. Karena pada waktu awal saya memulai kehidupan rohani saya punya komunitas rohani, teman-teman kelompok sel yang sama-sama gila-gilaan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, dan Pastor Nita itu salah satu teman kelompok sel saya pada waktu itu. Oke. Ya. Jadi pada waktu itu di kelompok sel kalau kita sharingnya adalah kelaparan dan kehausan kita, pertumbuhan rohani kita. Kita sharing hari ini yang satu ngomong, hari ini selama minggu ini saya konsisten berdoa 1 jam sehari. Wah, itu memotivasi. Yang lainnya tadinya enggak konsisten. Kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak. Tapi karena yang satu konsisten, itu menantang teman-teman semuanya untuk juga konsisten. Minggu berikutnya kelompok sel ada lagi yang ngomong, saya 2 jam doa tiap hari. Wah, yang ini enggak mau kalah itu 2 jam, saya 3 jam. Kayaknya kayak adu. Tapi itu sesuatu yang baik. Karena itu bicara tentang pertumbuhan rohani. Saya masih ingat ada yang ngomong doa 3 jam setiap hari. Ada yang doa 7 jam. Gila kan saudaraku, kita anak sekolah nih. Doa 7 jam, bukan pendeta nih. Yang satu ngomong, sekarang saya bukan hanya berdoa, saya doa puasa. Ya, yang lain berikutnya doa puasa.
Ada doa puasa 3 hari, ada doa puasa 7 hari. Ada doa puasa 21 hari, ada doa puasa 40 hari. Saya masih ingat kalau nggak salah waktu itu Pastor Nita, ini zaman kita remaja ya. Dia doa puasa itu bukan hanya 3 hari, tapi 3 hari 3 malam nggak makan sama sekali sampai dimarahi papa mamanya, saudaraku. Ya, jadi itu adalah satu perlombaan iman untuk kita membangun kapasitas iman kita lebih dalam lagi, lebih kuat lagi dengan disiplin rohani yang konsisten. Dari situ kita bertumbuh kehidupan rohani kita. Jadi komunitas itu penting. Rubah kelompok sel saudara bukan cuma pertemuan, ngomong-ngomong biasa. Rubah atmosfer kelompok sel saudara menjadi atmosfer yang haus dan lapar. Berlomba, berpacu di dalam kehidupan rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Masuk di dalam kedalaman baru, new depth in the Holy Spirit. Sampai hari ini pun saya terus jaga pergaulan saya. Saya bisa bergaul dengan teman-teman yang sukanya kalau kumpul, wah bajunya lebih keren, mobilnya lebih keren, pamer jamnya lebih keren. Tapi saya nggak tertarik yang gitu-gitu. Ya itu yang kayak gitu-gitu tuh bukan sesuatu yang menarik buat saya. Ya, saya menjaga pergaulan saya dengan orang-orang yang akan menantang saya untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani yang lebih lagi, berani bayar harga yang lebih lagi, sehingga saya di dalam sungainya Roh Kudus tidak terus di kedalaman yang sama, dari waktu ke waktu masuk kedalaman yang baru dan kedalaman yang baru. Doa saya, Anda pun juga kedalaman yang baru, mulai hari kedalaman yang baru. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Lutut bicara tentang iman yang teguh, stabil. Yang kedua, lutut bicara tentang penundukan diri. Kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 6. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini adalah momen perjumpaan pertama Saulus sama Tuhan. Saulus yang tadinya keras sekali, pergi kemana-mana menganiaya orang Kristen, menangkapi, memenjarakan. Di situ dia ngalami sentuhan ilahi. Di situ dia ngalami zaman Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Doa saya Anda juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma ke gereja secara jasmani, tapi Anda ketemu Tuhan secara pribadi. Anda ketemu dengan Yesus secara pribadi. Anda ngalami Roh Kudus. Karena misalnya saudara diceritain sama orang yang kenal Pak Presiden, dibandingkan Anda kenal Presiden sendiri, jadi sahabat Presiden. Itu sama sekali dimensinya berbeda. Karena itu Anda bukan hanya tahu tentang Roh Kudus. Mulai hari ini Anda ketemu Roh Kudus secara pribadi. Ngalami Roh Kudus secara pribadi. Ini pengalaman pertamanya Saulus pada waktu itu. Tapi Anda harus tahu, ngalami itu saja gak cukup. Tuhan tahu Saulus harus bertumbuh lebih dalam. Kedalaman baru harus dibangun. Karena itu mari kita perhatikan ayat berikutnya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi bukan cuma ngalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, sudah selesai. Kan ada tuh orang-orang yang mimpi ketemu Yesus. Sudah selesai. Di gereja Tuhan jamah, sampai luar biasa kepenuhan Roh Kudus. Sudah selesai. No, bukan selesai sampai di situ. Mari kita lebih dalam lagi. Amin. Makanya disuruh apa yang harus kau perbuat. Nanti dikasih tahu. Dan kalau Anda teliti, Anda akan menemukan ternyata Tuhan suruh Saulus untuk dibaptis air. Anda sudah dibaptis atau belum? Kalau Anda belum, Anda harus masuk kedalaman yang baru, ambil keputusan untuk dibaptis air. Anda lihat nih teladannya
bagaimana Saulus berubah jadi Paulus. Bagaimana orang yang sekeras itu hatinya bisa dilembutkan oleh Tuhan. Ngalami Tuhan dan dipakai Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa. Ternyata berikutnya Saulus disuruh gabung di dalam kelompok sel. Anda pelajari itu. Di jemaat mula-mula dia menggabungkan dirinya. Ya pertanyaannya, sudahkah saudara ikut di dalam kelompok sel? Itu penting buat pertumbuhan rohani kita. Bukan hanya itu, Tuhan juga suruh Saulus untuk ikut som. Pendalaman firman Tuhan. Luar biasa sekali saudaraku. Dan untuk ngelakuin itu, saya mau ngomong sama saudara, butuh yang namanya penundukan diri. Kenapa? Karena Saulus ini orang yang pinternya luar biasa, title-nya, jabatannya tinggi. Ini murid best of the bestnya Gamaliel yang kenamaan di zaman itu. Ini orang Farisi dari mazhab yang paling keras. Ini orang yang ibaratnya itu kayak guru besar. Seorang guru besar disuruh ikut som. Tanpa penundukan diri, sorry bukan level saya. Belajar rendah hati. Lututnya jangan kaku, mesti ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Belajar taat. Doa saya, semua jemaat GKA di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online, Anda punya lutut yang taat. Anda punya penundukan diri kepada Roh Kudus, penundukan diri kepada Yesus. Amin. Karena tanpa penundukan diri, Tuhan gak bisa pimpin hidup saudara. Anda gak bisa dibawa masuk lebih dalam lagi. Ngalami kuasa Tuhan lebih lagi. Dan menggenapi rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara, butuh yang namanya penundukan diri. Jangan jadi seperti Yunus yang disuruh ke Niniwe, larinya malah ke Tarsis. Akhirnya terbatas yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya. Karena belum belajar lutut yang menundukkan diri sama Tuhan. Belajarlah seperti Maria yang berkata sama Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Doa saya, hati yang taat diimpartasikan di dalam hati saudara. Hati yang mau dengar-dengaran dan tunduk sama Tuhan, biarlah ada di dalam hidup saudara. Amin. Karena hati yang kayak gitu yang membuat Maria bisa dipakai dan dikenal sampai hari ini. Orang masih terus membicarakan sebagai wanita yang dipakai untuk melahirkan sang juru selamat dunia. Melalui apa? Penundukan diri. Melalui ketaatan. Saulus menjadi Paulus juga melalui ketaatan. Butuh menundukkan diri. Siapa di sini mau belajar untuk menundukkan diri sama Tuhan? Mau belajar lebih lagi dari sebelumnya? Gimana kalau suatu saat atau nanti malam tiba-tiba Tuhan bangunkan saudara dan berbisik di hatimu ngomong berdoa. Pilih lanjut tidur. Atau karena ada gerakan Roh Kudus untuk berdoa, Anda ambil waktu untuk berdoa. Ada sebagian orang ngomong, wah roh memang penurut, tapi daging lemah. Terus tidur lagi saudaraku. Belajar dari hal kecil, menundukkan diri sama Tuhan. Kalau Tuhan bicara sama saudara untuk mengampuni orang itu yang sudah jahat sama saudara, sudah menjegal dan mencelakakan saudara. Pertanyaannya, Anda ngomong, iya Tuhan aku mengampuni, atau perang hati dulu. Mulai hari ini tidak ada perang hati saudara sama Tuhan. Yang ada tunduk sama Tuhan. Ya Tuhan, ini aku taat. Tepuk tangannya boleh yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kalau Tuhan ngomong sama saudara, ayo jadi saksi Kristus. Ayo bersaksi dan selamatkan jiwa. Ayo berjuang untuk pertobatan seisi keluarga. Apa saudara akan diam aja? Ya Tuhan, ini aku, utuslah Pak Jonathan. Oh, saya doa kita semua punya hati yang menundukkan diri sama Tuhan. Ini aku, pakai aku Tuhan. Amin.
Ya, kalau Tuhan tantang saudara melayani sepenuh waktu, nggak gampang saudaraku. Emangnya Pak Obaja jadi dari pengusaha jadi pendeta segampang itu? Kalau ngerti endingnya sekarang ya langsung oke. Tapi waktu itu kan nggak ngerti apa-apa. Menundukkan diri sama Tuhan, taat sama Tuhan di awal itu kita nggak ngelihat apa-apa, kita megangnya cuma Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Bapak yang baik. Kalau Dia suruh kita tidak mungkin merugikan kita. Rencananya baik dalam hidup kita. Tuhan baik. Karena itu kita taat, kita belajar menundukkan diri. Saya dipanggil jadi pendeta dan saya ngomong ya sama Tuhan. Sekalipun saya punya impian jadi pengusaha sejak dari kecil. Itu butuh hati yang mau nunduk. Takluk sama Tuhan. Kalau enggak kan bukan rencana Tuhan, rencanaku dong, impianku dong, visiku dong. Sama-sama fight-nya berjuang. Butuh hati yang menundukkan diri sama Tuhan untuk ngikuti tuntunan Tuhan. Saat Tuhan, saya masih ingat waktu saya SMP SMA. Tuhan suruh saya untuk menaburkan gitar kesayangan saya. Padahal gitar itu saya beli dari uang tabungan bertahun-tahun. Saya masih ingat waktu itu saya punya uang saku dikasih sama mama saya tiap hari 300 rupiah. Dan saya benar-benar hemat. Saya orangnya gitu, saya nggak suka beli macem-macem. Ya saya simpen 300 itu terus saya simpen sampai uang saya 900.000. Coba Anda hitung aja berapa lama itu saya nyimpennya. Ya. Ya, tentunya ada angpau, ada macam-macam saudaraku ya. Tapi hariannya 300 rupiah tuh. Sampai saya bisa beli gitar. Waktu itu saya senang sekali, saya belajar main musik, saya main musik di gereja. Tapi suatu hari Tuhan ngomong persembahkan gitar itu. Itu kan Anda harus ngerti kalau sesuatu itu kita dapat dengan begitu rupanya. Itu kayak rasa kepemilikan kita sebesar itu. Sama-sama 900.000 kalau saya cuma dikasih sama orang tua. Sama saya ngumpulin sendiri. Nilainya tuh beda loh di hati kita. Dan Tuhan tuh tahu cara berurusan. Pribadi lepas pribadi itu beda-beda. Karena yang Tuhan aim, tujuannya Tuhan itu bukan gitarnya. Hatinya. Doa saya ketika Tuhan tujuannya, lihat hati saudara. Tuhan temukan hati yang tunduk. Hati yang taat sama Tuhan. Itu hati yang berkenan, itu hati yang menyenangkan Tuhan. Doa saya tahun ini penundukan diri saudara lebih dalam. Tahun ini ketaatan saudara lebih dalam. Amin, boleh tepuk tangannya buat Tuhan kita yang lebih lagi. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, lutut bicara tentang doa. Karena kita menekuk lutut kita dan mulai berdoa. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 43. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ngapain dia? Berdoa. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Ini Elia lagi berdoa supaya hujan turun. Karena sudah 3,5 tahun kemarau, gak ada hujan sama sekali. Sekarang dia berdoa. Nabi besar berdoa tapi gak terjadi apa-apa. Sebagian orang ketika sudah berdoa dan nothing happen, kita ngomong mana? Katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, terus berhenti. Loh gimana? Tuhan sedang mengajar saudara lebih dalam. Bukan hanya berdoa, tapi berdoanya lebih dalam. Coba semuanya katakan berdoa lebih dalam. Tahun ini Anda harus berdoa lebih dalam. Amin. Seperti Elia nih, lanjutin lagi.
Kalimat berikutnya, kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Tahun lalu saudara doa puasa, nothing happen. Tahun ini masih doa puasa enggak? Aminnya satu orang aja yang di belakang. Haleluya, banyak orang ngomong katanya puasa bayar harga. Kalau puasa ada kuasa. Tapi enggak terjadi apa-apa. Ternyata yang dilakukan Elia, lanjut 1000 hasta lagi. Bayar harga lagi, lebih dalam lagi. Sampai di titik tertentu, 7 itu bicara angka sempurna. Artinya push until something happen. Doa dorong terus sampai sesuatu terjadi. Sampai 7 kali tiba-tiba ada awan setelapak tangan aja. Tapi dari situ awan setelapak tangan Tuhan buat jadi hujan yang deras sekali. Tahun ini akan ada hujan yang deras. Hujan berkat yang deras. Anugerah Tuhan yang deras. Favor Tuhan yang deras di dalam hidup saudara. Karena itu berdoa. Dan doa saudara harus lebih dalam. Doa saudara harus lebih lanjut. Doa saudara 1000 hasta lagi. Doa itu ada level-levelnya. Pertama doa, kita doanya biasanya casual. Waktu belajar doa pendek-pendek kan. Terima kasih Tuhan, makanan ini, amin. Itu ibaratnya kayak kita WhatsApp sama teman kita. Hai, thank you, GBU. Casual aja. Tapi setelah itu Anda mulai belajar routine prayer, doa yang rutin. Jadi doanya terjadwal. Setiap hari belajar seperti Tuhan Yesus ngajarin murid-muridnya. Tidak sanggup kamu berjaga-jaga barang 1 jam. Minim 1 jam. Doa minim 1 jam. Latih diri saudara doa minim 1 jam tiap hari. Setelah itu Anda lanjutin lagi. Doanya sekarang intentional prayer. Jadi bukan cuma nahan-nahanin doa 1 jam. Tapi sekarang mulai kehendak saudara. Pikiran, perasaan, kehendak saudara involve in prayer. Doanya ada, tujuannya yang jelas. Doa untuk pertobatan keluarga. Doa untuk turnaround, mujizat pembalikan dari situasi yang Anda hadapi mungkin di dalam kesehatan saudara. Jadi ada doa yang targeted. Targeted prayer. Oke. Terus ada yang namanya devotional prayer. Ini Anda masuk lebih dalam spirit. Ini bukan cuma berdoa, minta sama Tuhan. Tapi Anda datang sama Tuhan. Berdoa dalam penyembahan. Membangun hubungan, kedekatan sama Roh Kudus. Anda belajar menanti-nantikan Tuhan dan dengar suara Tuhan. Bukan cuma kita ngomong terus. Kita belajar peka, dengar Tuhan ngomong sama kita. Ini lebih dalam lagi. Coba Anda ngaku selama ini kalau Anda doa cuma nerocos terus. Atau ada waktu Tuhan ngomong. Karena itu butuh belajar lebih dalam lagi. Nanti Anda akan belajar yang namanya warfare prayer. Doa peperangan rohani. Dalam hidup ini selalu ada peperangan. Suka nggak suka selalu akan ada yang berusaha nipu Anda, jegal saudara. Iblis akan berusaha melancarkan panah-panah berapinya untuk merusak area-area tertentu dalam hidup saudara. Menggoda saudara. Menjatuhkan saudara. Karena itu Anda perlu belajar doa peperangan rohani. Dan menang. Saya berdoa Anda menang. Ketika Anda peperangan rohani Anda menang. Anda bukan hanya sekedar perang. Anda menang. Anda lebih dari pemenang. Yang berikutnya desperate prayer. Doa yang meluap sampai dari hati terdalam. Bukan cuma doa dari hati, tapi doa dari hati yang terdalam. Artinya segenap roh, segenap hati, segenap jiwa, pikiran, perasaan kita berseru sama Tuhan. Karena sesungguhnya esensi doa itu dari yang paling dalam itu yang nyampe ke Tuhan.
Itu yang sering saya sebut heartfelt prayer. Doa yang terasa meluap dari hati. Itu doa yang nyampe ke surga. Kalau doa casual Anda cuma terima kasih Tuhan, amin. Casual, di permukaan. Tapi begitu Anda deeper, itu dalam spirit, your desire, kerinduan terdalammu, seruan hatimu meluap sampai ke surga. Anda kalau tahu bagaimana cara berdoa seperti itu, ngena hati Tuhan. Mulai hari ini hubungan pribadi saudara sama Tuhan bukan cuma cetek di permukaan saja. Mulai hari ini Tuhan akan bawa saudara lebih dalam. Lebih dalam. Siapa di sini yang mau dibawa lebih dalam? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri semuanya. Katakan. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang, ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Sini saudaraku, saya ajak Anda belajar masuk lebih dalam ya. Tadi waktu Anda nyanyi lagu ini, berkaryalah Roh Kudus. Anda kerasa casual, cetek, atau Anda sudah kerasa itu deep, dalam. Dari hati berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang, penuhi tempat ini. Dari permukaan, dari dangkal, sampai ke dalam itu butuh nyelam. Karena itu kadang kalau kita penyembahan diulangi lagi, lebih dalam lagi. Kali ini saya ajak saudara nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tapi saya berdoa nggak cetek lagi, nggak berkaryalah Roh Kudus penuhi tempat ini. No. Bukan cuma di lips, lidah. Doa saya meluap dari hati. Kerinduan kepada Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Anda yang mau angkat dua tangan saudara. Mari nyanyikan lagu ini. Berkaryalah Roh Kudus. Yes. Bekerjalah sekarang. Amin. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima
depan sini. Nanti kalau di rumah Anda praktek kayak gitu, lebih dalam lagi. Kedalamannya itu di pikiran kita lebih dalam lagi. Pertama Anda doa, siapapun itu. Kita dari sibuk-sibuk terus doa. Pikiran ini belum bisa 100%, benar apa tidak? Kita ya doa, tapi kepikir ini, kepikir itu. Tapi Anda ngomong, Tuhan aku mau lebih dalam lagi. Makanya di penyembahan, kalau kita nyanyi lagu ini, kita akan ulangi lagi. Bukan karena nggak tahu lagunya. Tapi karena kita menyelam lebih dalam lagi. Dari yang tadinya di pergelangan kaki, sekarang kedalaman baru. Sampai di lutut. Besok lanjut lagi, sampai di pinggang. Besok lanjut lagi, sampai jadi seperti sungai yang tidak terbatas. Karena itu saya ajak saudara masuk lebih dalam. Mau semuanya masuk lebih dalam? Saya ajak saudara besok ikut mulai doa puasa. Kita akan mulai doa puasa 40 hari. Dimulai hari Senin, tanggal 11 Mei. Saya ajak semuanya ikut. Tuhan aku mau lebih dalam. Ada yang ngomong mungkin, aku belum pernah nih doa puasa. This is your first time. Ini pertama kalinya Anda masuk kedalaman baru. Hari Seninnya kita mulai doa puasa. Hari Kamisnya dimulainya KKR kenaikan Tuhan Yesus, yang dilanjutkan KKR pencurahan Roh Kudus 10 hari. Ini bukan bicara siapa pengkhotbah, siapa pembicaranya. Ini bicara kedalaman baru sampai di sungai Roh Kudus. Lebih dalam lagi Tuhan, hati dan pikiran lebih dalam, roh, jiwa dan tubuh ini lebih dalam lagi. Bawa aku 1000 hasta lagi, 1000 hasta seperti murid-murid Yesus. Kalau tadi Elia berdoa sampai 7 kali, benar? Tapi murid-murid Yesus berdoa 10 hari di loteng atas di Yerusalem. Kalau Haleluya Center nih, loteng atas di Pik. Tapi mereka waktu itu di loteng atas 10 hari. Dan Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta. 10 hari berdoa, mereka terima janji Bapa. Doa saya, setiap janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, tergenapi. Karena itu bukan sekali berdoa, sekali berpuasa, ayo lagi. Saya ajak saudara ikut KKR pencurahan Roh Kudusnya, ayo lagi. Setiap hari lebih dalam. Anda yang mau lebih dalam lagi, angkat 2 tangan saudara, katakan ya Roh Kudus, bawa aku lebih dalam. Angkat suara saudara, berdoa, berdoa. Oh rata kapasyarata kalapasyarata, sekirata kapasya. Haleluya. Rata kapasyarata kalapasyarata kalapo. Ora masyaralamo. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus
mujizat terjadi sekarang.